yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaiha ila Maryam wa ruhum min al-jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa putra Maryam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimatnya alqaha ila Maryam telah diberikan kepada Maryam wa ruhum min, dan ruh darinya. Surga adalah hak atau nyata, dan neraka adalah nyata, artinya benar adanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang ini ke surga sesuai dengan amal yang telah dilakukannya, atau seperti atau semakna dengan ucapan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang sangat agung dan mulia, penting bagi kita karena berkaitan dengan keyakinan kita sebagai Muslim. Kita dituntut untuk memberikan kesaksian. Kata syahada di sini kan bisa berarti menyaksikan, meyakini, menyatakan. Itu makna bersaksi itu, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, untuk diperuntukkan kepadanya segenap amal kita, kecuali hanya untuk Allah. Jadi menafikan segala macam bentuk ilah dan hanya menetapkan satu-satunya ilah yang Maha Esa, yang berhak diperuntukkan kepadanya segenap amal perbuatan kita, yaitu hanya Allah. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah,
Ini semacam penegasan bahwa tidak ada ilah siapapun, apapun kedudukan manusia di dunia ini, tidak pernah sampai derajat ilah yang harus disembah, yang harus dipertuhankan. Tidak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW, walaupun begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW dan betapa agungnya beliau. Keagungannya bukan hanya diakui oleh kaum muslimin sebagai umatnya, tetapi orang-orang Nasrani pun mengakuinya. Mereka yang jujur mengkaji secara objektif mengakui tentang keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, karenanya tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam karenanya. Bahkan seorang profesor Yahudi pengajar Injil Taurat di Israel, salah satu universitas Israel, ketika ditanya tentang kebenaran Al-Quran dan risalah Muhammad SAW, dia coba mengacungkan telunjuknya di depan bibirnya menunjukkan enggak usah dibicarakan. Lalu kemudian mahasiswanya berkata, bagaimana menurut pendapat? Saya juga orang Nasrani, katanya. Kata mahasiswanya, dia bilang, iya dia benar tapi diam. Artinya diakui kebenarannya. Dia bukan Tuhan, sekalipun semulia itu, bahkan lebih mulia dari seluruh utusan Allah yang pernah ada. Walaupun kelahirannya normal seperti manusia biasa, dari sepasang, ya kan, pasangan, yaitu Abdullah dan Aminah, dilahirkan dari orang tua, ayah dan ibu. Namun demikian beliau tetap seorang hamba. Kita harus memberi kesaksian itu dan tidak boleh kita rubah keyakinan itu sampai tutup usia. Tidak pula kemudian kita menodainya dengan menjadikannya sebagai perantara kita dengan Allah. Makanya bertawassul dengan Rasulullah pasca meninggalnya tidak dibenarkan, apalagi minta kepada kuburan Rasulullah SAW. Kalau itu kedudukan beliau di Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang berada di bawah beliau, tak terkecuali keturunannya. Berapa banyak kuburan yang disembahkan kepada keturunan beliau, didewakan, bahkan dituhankan. Bahkan di gerbangnya bertuliskan, cukup penolong itu adalah si fulan ini. Saya pernah dibawa ke salah satu kuburan, saya ingin tahu apa yang orang lakukan di sana. Itu luar biasa kesyirikan yang dilakukan, memperuntukkan ibadah yang mestinya kepada Allah kepada keturunan Rasulullah SAW. Moyangnya saja Rasulullah SAW itu tidak boleh diyakini sebagai apa? Tuhan yang diperuntukkan kepadanya ibadah, enggak boleh. Tidak doa minta kepada beliau misalkan, tapi kalau mendoakan Rasulullah boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau minta doa kepada beliau tidak boleh, karena beliau adalah manusia. Dan itu yang dituntut kepada kita, yang harus kita yakini dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi seorang hamba, bahkan diabadikan dalam banyak ayat di Al-Quran, kalau Rasulullah SAW itu seorang hamba, seperti firman-Nya dalam surah Al-Baqarah misalkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina.
Jika kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, hamba yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Siapa yang dimaksud di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengakui beliau sebagai hambanya, yaitu orang yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Beruntung kalau seorang itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, berarti dia telah mengabdikan diri hanya kepada Allah, berarti mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita. Kemudian beliau sebagai apa? Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita, makan, minum, kan begitu. Namun Allah berikan kemuliaan kepada kita, bahkan lebih mulia dari segenap manusia yang ada, dengan diberikan wahyu. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakan Muhammad, bahwasanya saya ini tidak lain adalah manusia, kata beliau. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa dirinya manusia yang makan, minum, tidur. Ketika perang juga beliau luka. Beliau juga mengalami sedih ketika meninggal putranya Ibrahim. Beliau juga menikah. Ya apa tidak? Manusia. Namun bedanya kita dengan manusianya beliau diberikan apa? Wahyu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Beliau mendapat wahyu, dan yang terbesar adalah Al-Quran. Di samping hadis Nabi SAW juga wahyu. Kalanya Rasulullah pernah mengatakan, inni utitul Quran wa mithluhu ma'ah, sungguh telah diberikan kepadaku Al-Quran dan semisalnya bersamanya. Apa konsekuensi pengakuan kita atau kesaksian kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensinya kita tidak boleh memperuntukkan ibadah kepada beliau, apapun bentuk ibadah itu, karena ibadah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Ya kan? Dan syariat beliau adalah penyempurna syariat Rasul sebelumnya. Makanya kita tidak perlu mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran selain Islam. Hakikat lakum dinukum waliyadin itu kita membiarkan orang di luar Islam melakukan ajaran mereka dan tidak melarangnya, namun tidak boleh kita ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam mengamalkan ajaran mereka. Ini yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi yang sebenarnya, bukan mencampur adukkan antara hak dengan batil. Minyak dan air itu tidak akan pernah menyatu. Namun sayang, umat Islam sekarang identitasnya sudah mulai memudar, ya kan? Ingin diterima oleh orang lain, lalu kemudian memaksakan diri mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran. Saya yakin agama di luar Islam itu tidak berharap kita melakukan apa yang mereka lakukan, kecuali pindah agama. Ya apa tidak? Kecuali pindah agama. Waliyadzubillah. Yang berikutnya, wa anna Isa, nah ini penting, Abdullahi wa Rasuluh, bahwa Isa juga adalah seorang hamba Allah dan seorang utusannya. Beliau terlahir sebagai anak manusia walaupun tanpa disentuh oleh laki-laki.
Nah, ini penting, kita harus yakini seyakin-yakinnya apapun proses kelahiran Nabi Isa itu tidak boleh kemudian kita yakini atau kemudian kita angkat derajatnya dari seorang hamba, seorang manusia menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Karena Islam telah menjelaskan, Al-Quran telah menjelaskan, ya kan, secara rinci bisa dibaca dari surah Maryam dari ayat 16 ya sampai ayat 35. Sebetulnya cerita tentang Nabi Isa sangat banyak. Juga terdapat di dalam banyak surat, di antara juga dalam surah Al-Imran misalkan diceritakan. Surah Al-Maidah banyak sekali cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi beliau sebagai apa? Sebagai anak manusia. Kalau alasan seorang menuhankan Nabi Isa itu karena proses kelahirannya seperti itu, mestinya yang lebih berhak untuk dituhankan adalah siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu dilahirkan tanpa apa? Tanpa ayah dan ibu. Tanpa ayah dan ibu, lebih sulit mana? Tanpa ayah dan ibu atau tanpa ayah saja? Bagi kita keduanya sulit. Bagi Allah itu sangat mudah. Ya kan? Makanya kata Allah, huwa alayya dzalik alayya hayyin. Perkara itu bagiku mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang sulit. Ya, bukan perkara yang sulit. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia tanpa ayah, bahkan tanpa sesuatu, kan? Manusia berasal dari sesuatu yang tidak ada, Allah ciptakan menjadi Adam dan kemudian ciptakan istrinya yang kita kenal dengan Hawa, walaupun di Al-Quran tidak disebut kata Hawa, itu berasal dari riwayat Israiliyat. Apalagi sekadar menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Bahkan manusia nanti setelah hancur lebur pun akan dibangkitkan, akan diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, sangat mampu untuk menciptakan sesuatu. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu apa? Untuk mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Enggak perlu sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita tentu ini perkara yang susah, perkara yang tidak mudah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sangat mudah. Taib. Kalau kita lihat dalam surah Maryam, dan ini kita akan tahu kapan, apakah beliau lahir sebagai anak manusia atau sebagai anak Tuhan, dan kapan dilahirkan. Ini untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat di ayat 16 sampai ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ingatkanlah atau ceritakanlah wahai Muhammad, yaitu tentang Maryam di dalam Alkitab yang dimaksud Al-Quran.
ketika dia menjauh dari keluarganya ke arah timur. Ingat, pada saat beliau mengasingkan diri dari keluarganya itu belum hamil. Beliau belum hamil. Kan biasanya kalau orang hamil kan ngurung diri atau mengasingkan atau menjauh dari kampungnya supaya tidak ketahuan kalau dia hamil. Ini adalah apa? Proses atau skenario yang Allah buat untuk kelahiran seorang Nabi Isa alaihissalam. Disuruh menjauh dulu, dan masyarakatnya mengenal keluarga beliau ini keluarga baik. Bahkan Maryam sendiri dikenal adalah wanita baik, wanita yang taat, wanita suci yang tidak pernah yang melakukan maksiat, katakanlah demikian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepadanya untuk menjauh. Beliau tinggal di Baitul Maqdis, kemudian disuruh pindah ke arah timur, yang konon namanya sekarang ini adalah Jericho, tempat itu. Teman kita baru pulang dari sana dan beliau cerita itu sebelum 25 Desember yang lalu. Dia buat cerita itu. Ya, diperkirakan sekitar 30-an kiloan dari arah Baitul Maqdis itu. Dan tempat itu subur, kormanya sangat bagus, dan korma yang paling menonjol kata beliau ma'jul. Ma'jul itu lebih gede dari yang ada di Saudi. Kemudian sungai juga masih mengalir sampai sekarang yang diceritakan dalam Al-Quran ini. Sementara ahlul kitab meyakini kalau Nabi Isa dilahirkan di Yerusalem, dan Yerusalem itu dataran tinggi, gak mungkin ada, dan sampai sekarang pun tidak ada pohon korma di sana. Jadi isyarat-isyarat alam yang ada di Al-Quran yang menunjukkan tentang kebenaran kisah Nabi Isa alaihissalam, baik yang ada isyarat dalam Injil, namun di Injil banyak didistorsi, maka Al-Quran sebagai penyempurna, pembenar atau mendustakan yang dicampur adukkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa pembenar terhadap cerita yang sebelumnya, bisa juga yang mendustakan kalau menyelisih Al-Quran, sebab Al-Quran adalah yang paling benar. Lalu kemudian dia kata Allah Subhanahu wa taala, fattakhadat min dunihim hijaba. Lalu kemudian setelah dia menjauh dan berada di tempat tersebut, beliau mengambil apa? Hijab. Mungkin kalau bahasa sederhananya itu bedeng lah. Bisa terbuat dari terblek, kain, atau ranting-ranting pohon, atau korma dan seterusnya ya, yang bisa melindungi dia, ya kan, dari apa? Dari pandangan masyarakat sekitar. Fattakhadat min dunihim hijaba. Ini mengisyaratkan kalau beliau pada saat itu masih ya berada dekat dengan masyarakat sekitar, namun beliau dilindungi oleh gubuk lah kalau bahasa kita sekarang ini, atau bedeng ya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Tadi di hadis dikatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya kata kun
ya kan, yang ditiupkan kepada Maryam kapan itu? Yaitu pada saat Maryam itu sudah mengasingkan diri dari kaumnya dan sudah berada di tempat yang aman tadi, di gubuknya tadi, yang terlindung dari pandangan atau gangguan orang sekitarnya. Di saat itulah kami kirim, kami utus utusan kami, yaitu malaikat Jibril alaihissalam kepadanya. Arsalna ilaiha ruhana, yaitu ruh kami, itu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyan, beliau menampakkan di hadapan Maryam berupa seorang apa? Laki-laki yang sempurna. Yang sempurna ini ya tampan, putih, tinggi, bidang, ya kan? Pokoknya yang fisik yang disukai oleh seorang wanita. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, ini menunjukkan sikap orang yang baik. Dia berkata, yaitu Maryam berkata, sesungguhnya aku telah berlindung kepada Zat yang Maha Pengasih, ya kan, berlindung dari kejahatanmu, dari keburukanmu. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbik. Malaikat Jibril meyakinkan beliau. Di tempat itu terjadi dialog. Saya tidak lain hanya seorang utusan Tuhanmu, Rabbmu. Dan kemudian beliau kasih tahu tujuan kedatangannya. Li ahabalaki gulaman zaqiyya, untuk memberikan kepadamu gulam, anak zakiyah, suci. Tambah kaget Maryam, datang tampan ngasih tahu bahwa dia ingin ngasih anak. Menurut logika orang itu bisa hamil kalau disetubuhi, ya apa tidak? Sementara dia nggak pernah disentuh oleh wanita, oleh laki-laki. Maka pada saat itu Maryam berkata, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin saya punya anak, sebab saya tidak pernah disentuh oleh seorang pun. Walam aku baghiyya, dan aku juga bukan wanita pelacur. Saya nggak punya suami resmi, tidak punya juga, saya bukan wanita buruk, bukan pelacur. Qala kadzalik. Kemudian malaikat Jibril lagi berkata, ya begitulah, ya kan, yang Allah tetapkan. Qala rabbuk huwa alayya hayyin. Tuhanmu berkata, itu bagiku perkaramu mudah. Kamu orang baik, iya. Kamu tidak punya suami, oke. Tapi Allah telah menetapkan bagimu apa? Ya, kamu bakal punya anak, walaupun gak punya suami, gak pernah disetujui oleh siapapun, kamu bakal punya anak. Dan itu perkara mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang sebelum beliau yang lebih sulit menurut kita, lahir tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Dan kami, apa tujuan menciptakan Nabi Adam? Yaitu menjadi tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya, ini perkara yang sudah diputuskan, enggak boleh diganggu gugat, udah putusan final. Artinya kamu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu bakal punya anak, ya kan, kamu bakal punya anak. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Setelah itu hamillah, mengandunglah Maryam, mengandung Isa alaihi salam
dan dia menjauh lagi dengan kandungannya tadi ke tempat yang lebih jauh, tetapi masih di daerah Jericho tadi. Fa'aja'aha al-makhadu ila jil'in nakhlah, sampai rintihan kesakitan menjelang persalinan itu memaksa dia bersandar di pangkal pohon kurma. Nah, ini yang mengisyaratkan kapan dia lahir, kapan dia melahirkan dan kapan Isa dilahirkan. Qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Dia berkata, ya laitani, aduhai, andai kata aku mati sebelum peristiwa ini terjadi, niscaya aku akan dilupakan. Orang gak akan berbincang saya andai kata beliau mati sebelum itu. Sekarang kenapa? Karena beliau sadar betul sebagai manusia, akibat dari kelahiran ini pasti bakal heboh kampung. Kenapa? Kan kemarin mungkin orang berpikir kalau suudon ya, dia kan orang baik, keluarga baik, mungkin dia pengen nikah nggak dapat gitu, jomblo tua gitu kan, maka dia kemudian dia menjauh, tiba-tiba pulang menggegerkan kampung, dia punya anak. Itu yang dipikirkan sebenarnya. Apa kata orang kampung? Orang nggak akan percaya walau ngomong 1000 bahasa. Kenapa? Karena bukti udah ada, udah punya anak, tinggal siapa yang memberikan anak ini, kan begitu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Maryam ini dihina atau tercampakkan. Allah buat skenario. Nah, inilah tanda bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seberat apapun pertimbangan kita, serumit apapun, akan menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, dengan catatan ikuti rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Di saat beliau merintih tadi, karena beliau yang memikirkan apa yang akan terjadi oleh persalinan yang berat pastinya gitu kan, nggak ada yang membantu karena beliau sendirian pada saat itu di situ, nggak ada air, nggak ada makanan. Maka pada saat itu datang malaikat Jibril di bawah yang lebih rendah dari beliau dan memanggilnya seraya berkata, jangan engkau bersedih, jangan bersedih, karena Allah telah menciptakan di bawah kamu itu ada anak sungai yang mengalir, dan sungai itu sampai sekarang masih ada, dan katanya masih bisa diminum, airnya sangat jernih. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Nah, setelah melahirkan, Allah ciptakan anak sungai itu untuk dimanfaatkan, ya kan, oleh Maryam, baik untuk dia bersuci, mandi dan seterusnya, untuk minum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusakit alaiki rutuban janiyya. Allah merintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pangkal pohon korma. Beliau baru saja melakukan apa? Persalinan. Biasanya kondisi wanita itu lemah. Namun karena kuasa Allah, Allah berikan kekuatan, bahkan pohon korma itu bergoyang ketika beliau goyang. Sekarang jangankan wanita yang baru melahirkan, kita disuruh menggoyang pohon korma, kira-kira bergoyang apa tidak? Kita naik aja itu gak akan bergoyang gitu. Namun ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang mustahil bagi akal manusia, bagi Allah itu sangat mudah. Kita tahu Nabi Ibrahim ketika dibakar, api tidak membakarnya. Kita tahu Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus tidak membuat dia mati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Ya apa tidak? Lalu kemudian disuruh goyang itu, niscaya
akan berjatuhan kepadamu, yaitu apa? Korma yang sudah matang, rutoban janiyah. Rutob itu korma yang mengkal, matang, baru matang gitu. Dan itu paling enak, ya kan? Ini mengisyaratkan kalau Nabi Isa itu dilahirkan di musim panen korma. Dan panen korma itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah waktunya, yaitu di musim panas, di kisaran bulan Juli, pertengahan sampai akhir Juli. Itu adalah musim panen sampai sekarang. Al-Quran tidak menyebutkan tanggal, tidak menyebutkan hari, tidak menyebutkan tahun, tapi tanda alam. Kenapa? Kalau tanggal tahun itu bisa dirubah, ya apa tidak? Artinya bisa dirubah oleh tangan-tangan jahil. Tapi kalau tanda alam, musim, ada yang bisa merubahnya? Gak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Rekayasa alam itu tidak akan bisa. Mungkin saja dengan teknologi yang ada di suatu tempat bisa dirubah, tapi tempat lain nggak bisa. Jadi aslinya tetap akan ketahuan. Jadi beliau dilahirkan pada musim panen kurma di musim panas, yaitu di kisaran bulan Juli, itu sebagai anak manusia. Makanya dikatakan abduhu wa rasul, hamba Allah dan kemudian utusannya. Lalu dari mana tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Saya baca tulisan Bu Iranda Handono dan juga ceramah-ceramah para kristolog kenamaan dunia. Mereka katakan yang kemudian ada yang masuk Islam dari mereka, yang kemudian jadi kristolog, aslinya orang Kristen. Kan kalau kristolog itu kan bisa jadi agamanya Islam, bisa jadi agamanya tadinya ya orang kafir masuk Islam itu, yang menguasai tentang Kristen, sama dengan Islamullah, tapi tidak populer ini. Orang yang menguasai Islam tetapi agamanya bukan Islam. Kalau agamanya Islam artinya munafik dia kalau nggak dia ngamalkan, ya kan? Karena nggak dikenal selain Muslim. Taib. Yaitu pada saat ini kerjaan Saulus. Menurut waktunya cukup sampai jam 6, nggak akan lebih insyaallah. Ketika Saulus ini orang Yahudi, secara fisik orang ini tidak menarik sebetulnya, kribo, kemudian kulitnya agak kehitaman, ya kan? Mungkin lebih dekat ke sawo matang, mungkin kayak kulitnya orang-orang Afrika juga, kaki pincang, mata juling. Namun orang ini luar biasa, Allah berikan kejeniusan kepada dia. Dalam rangka membela agamanya, dia ingin menjadikan agamanya agama yang paling menonjol lah di dunia kala itu. Dia berupaya setiap ada agama yang lain selalu dia upayakan untuk ya selalu dia ganggu gitu. Nah pada saat itu agama yang paling menonjol adalah Nasrani. Singkat cerita, setelah dia melakukan pembantaian terhadap orang-orang Nasrani, lalu kemudian dia pura-pura masuk Nasrani untuk menghancurkan Nasrani dari dalam, dan pada akhirnya kemudian dia berhasil mengajak Raja Konstantin, yaitu Kaisar Romawi, yang kemudian masuk Kristen pada saat itu, masuk Nasrani. Nah setelah dia berhasil itu, lalu kemudian mereka berdua mengajak, menyeru untuk memasukkan atau mengkristenkan bangsa Romawi kala itu. Lalu mereka mencari cara bagaimana masuknya. Lalu melalui pendekatan budaya, di mana salah satu tradisi yang sudah mendarah daging mengakar dalam keyakinan masyarakat Romawi itu, bahwa tanggal 25 Desember itu selalu diperingati sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Kan selama ini mereka nggak tahu apa Dewa Matahari itu. Lalu didefinisikan Dewa Matahari yang dimaksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan.
Maka sejak itulah kemudian, ya kan, Nabi Isa dirobatkan sebagai apa? Anak Tuhan. Diperingati sebagai hari kelahiran apa? Sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Singkatnya seperti itu. Ya, sebagai anak Tuhan. Nah, kalau demikian adanya, ini perkara mengucapkan selamat Natal itu. Saya ingin tahu selamat Natal itu apa sih artinya? Hah? Natal itu artinya kelahiran. Baik. Sekarang kalau seorang mengucapkan selamat hari kelahiran Yesus, itu masalahnya apa? Konsekuensinya apa? Kan gitu ya. Ada yang mengatakan itu boleh. Bahkan salah satu tokoh yang ditokohkan, ya kan, menjadikan ayat ke-32 dari surah Maryam sebagai dalil tentang boleh mengucapkan apa? Selamat Natal. Nanti kita luruskan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini ayat, mohon maaf, 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, pada hari aku dihidupkan kembali. Ini sebetulnya bukan ucapan selamat ya, tapi adalah doa, harapan. Harapan siapa? Nabi Isa alaihissalam terhadap dirinya. Ya, semoga salam sejahtera dilimpahkan kepadaku di saat aku dilahirkan, di saat aku kemudian diwafatkan, di saat aku dibangkitkan kembali kelak. Andai kata ini sebagai ucapan, andai kata kita setuju dengan orang mengatakan inilah dalil boleh mengucapkan selamat Natal itu, pertanyaannya, kita mengucapkan selamat Natal itu sebagai apa Nabi Isa? Sebagai anak dari Siti Maryam atau sebagai anak Tuhan? Kalau diucapkannya tanggal 25, pastikan itu sebagai anak manusia atau sebagai anak Tuhan? Saya ingin tahu, sebagai anak manusia atau sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan. Andai kata dalilnya benar, katakanlah kita katakan benar, tapi ketika Anda mengucapkannya di tanggal 25 Desember, itu masalah dengan keyakinan kita. Karena sebagai anak Tuhan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah membantahnya di ayat selanjutnya, di ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka lillahi ayyattakhidha min walad subhana idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala punya anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah apabila menghendaki sesuatu perkara, cukup Allah katakan apa? Kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Allah tidak punya anak. Dan ini juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad."
Andai kata kita ucapkan di bulan Juli, bulan kelahiran Yesus sebagai anak manusia, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak sebagai anak manusia kita ucapkan selamat kelahiran Yesus? Hah? Boleh apa tidak? Enggak boleh, enggak ada kerjaan kita. Dan enggak ada yang mengucapkan selamat Natal di bulan Juli. Ada yang mengucapkan? Hah? Mestinya sang penafsir tadi, kan dia ahli tafsir katanya, mengucapkan dan menganjurkan orang mengucapkannya kapan? Di bulan Juli. Andai kata diucapkan di bulan Juli, beda konsekuensinya dengan diucapkan di bulan 25 Desember. Kalau di bulan Desember bisa membuat orang itu kufur, sebab Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 72 dan 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ingat kata yang digunakan oleh Allah di sini, telah kafirlah orang yang mengatakan, bukan meyakini, bukan tapi mengatakan. Allah menggunakan kata qaul. Laqad kafara alladziina qalu. Allah tidak mengatakan laqad kafara alladziina yu'minun atau ya'taqidun. Tapi Allah katakan apa? Telah kafirlah orang yang mengucapkan. Karena banyak orang yang tidak mengimani tapi juga mengucapkan. Iya atau tidak? Kemudian di ayat selanjutnya juga Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Allah katakan dia kafir. Karenanya Profesor Dr. Hamka rahimahullahu taala mengkafirkan orang yang mengucapkan selamat Natal di tanggal 25 itu. Sampai Pak Harto pada saat itu minta dia untuk mencabutnya, dia nggak mau. Daripada mencabut, lebih baik kata beliau apa? Mundur dari jabatan ketua MUI sekala itu. Nah ini pentingnya bagi kita. Tapi apa konsekuensi kalau kita ucapkan tanggal di bulan Juli? Konsekuensinya perbuatan itu adalah bid'ah. Bid'ahnya bukan kelahirannya. Kelahirannya yang pasti di musim panas, di musim panen korma. Dan panen korma itu bukan di musim dingin, Desember musim dingin. Ya apa tidak? Ketika diucapkan selamat Natal, kenapa dikatakan bid'ah? Sekarang Al-Quran kan diturunkan zaman Rasulullah SAW. Orang yang paling paham terhadap Al-Quran pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Disusul sahabat tabi'in. Adakah mereka setiap bulan Juli setiap musim panen korma mereka ucapin selamat Natal? Tidak ada. Nah, ketika ada pendorong, andai kata ini sebagai dalil, andai kata ada pendorong, ini dalilnya wassalamu tadi ayat 33 sebagai pendorong untuk dilakukan pengucapan itu, lalu kemudian tidak ada penghalang bagi Rasulullah untuk mengucapkannya, namun Rasulullah tidak mengucapkannya, walau sekali tidak pernah beliau ucapkan, maka pastikan ketika kita mengucapkan itu termasuk perbuatan bid'ah karena menyelisih sunnah tarkiyahnya Rasulullah. Ini artinya bahwa keliru orang yang menafsirkan ayat ini sebagai dalil boleh mengucapkan selamat Natal itu. Sebab orang yang paling paham aja Rasulullah. Emang Rasulullah nggak lebih paham daripada orang itu? Hah? Memang Rasulullah nggak gelar profesor, ya kan? Nggak ada gelar dokter, tapi beliau lebih paham. Karena yang mendapatkan wahyu siapa? Rasulullah SAW. Walaupun demikian, Rasulullah SAW tidak pernah, walau sekali, mengucapkan selamat Natal Yesus, selamat Natal Nabi Isa. Ketika kita mengucapkannya, walaupun tidak mengeluarkan kita dari Islam, namun itu
merupakan perbuatan bid'ah kena berisi sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika diucapkan di bulan Desember, itu bisa menyebabkan seorang kufur keluar dari Islam karena. Nah, bagaimana? Ini muncul subhat. Oh, kita aliran Islam keras, bukan moderat. Islam nggak ada tradisional, nggak ada Islam modern, nggak ada. Islam cuma satu, ya Islam yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Islam rahmatan lil alamin, yang Rasulullah sangat santun menganjurkan kita untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan soleh. Tapi di saat yang sama Rasulullah bisa garang. Bukankah ada peperangan di zaman Rasulullah? Hah? Kapan itu? Ketika kezaliman merajalela. Ya kan? Ketika kufuran, masya Allah, orang-orang kafir menyerang kita diam diri, kita rahmatan lil alamin, diam aja, sabar aja gitu. Ada aturan dalam Islam yang sangat jelas. Nah, apakah kemudian kita tidak toleran terhadap orang kafir ketika kita tidak mengucapkan selamat datang? Kita kata justru kita tidak toleran saat kita mengucapkan itu. Kenapa demikian? Sebab hakikat toleransi itu adalah membiarkan orang itu mengamalkan ajaran mereka. Nggak boleh kita halangi mereka. Boleh nggak kita katakan pada orang Nasrani, kita katakan kamu nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Boleh atau tidak? Nggak boleh, karena itu ajaran mereka. Sebagaimana mereka tidak boleh melarang kita meyakini keyakinan kita dan ajaran kita. Itulah lakum dinukum waliyadin. Ya, ibadahmu, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Yang tidak boleh itu mencampur adukan agama kita dengan mereka. Tidak boleh juga orang kafir mencampur adukan dengan agama kita Islam. Tidak boleh pula Islam mencampur adukan dengan ajaran agama Kristen. Ini bukan perkara yang mudah. Konsekuensinya berat. Bukan berarti, ingat, bukan berarti ketika kita tidak mengucapin selamat Natal lalu kemudian kita boleh menyakiti, menzalimi tetangga kita yang kafir. Tidak boleh dalam Islam. Haram hukumnya menzalimi orang karena beda agama sama kita, selama ada dua syarat di dalam Al-Quran. Selama mereka tidak memerangi kita karena agama kita, selama kemudian mereka tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, wajib kita berbuat baik kepada tetangga kita walau beda agama dengan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahan ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, ya kan, melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Bisa jadi kita ada bisnis nih sama orang tetangga kita atau non muslim atau orang kafir, ya kan, lalu kemudian kita didolimin sama dia, kita nggak boleh merangin dia. Oh, dasar kafir, nggak boleh bawa agama, ya kan. Kita cekcok barangkali dengan tetangga kita orang kafir, bukan karena agama tapi karena masalah ya mungkin air setelah nyuci mobilnya ngalir ke kita terus, kita tegur. Nggak boleh kita ngusir dia gara-gara itu, karena ini nggak ada kaitan dengan agama kita. Apalagi ngajak orang lain mortalin jalan dia. Ingat kasus Sambas dulu, setahu yang informasi yang saya dapatkan, kasus Sambas ketika membantai orang-orang etnis Madura dulu di sana, itu asalnya konon wallahu taala alam, itu yang saya dapatkan adalah ada orang yang, ya tidak semua orang Madura itu jelek. Ada yang katakanlah premannya nyuri, seingat saya itu TV dan parabola, lalu ketahuan gitu kan, digebukin, lalu kemudian dia bilang dia bawa agama karena di agamanya Islam, lalu kemudian dia Madura, lalu diprovokasilah, ya kan, bangsanya untuk menyerang orang, terus akhirnya terjadilah peperangan itu. Padahal sejatinya dia yang nyuri itu, ya kan.
lalu pakai bawa agama untuk menyerang supaya dapat simpati dan bantuan. Ini nggak boleh. Mestinya orang ini dihukum. Siapa yang dihukum di sini? Orang kafirnya tadi yang dicuri barangnya atau yang mencuri? Hah? Sikap adil itu yang mencuri, apapun kemudian agamanya. Bukan yang dicuri yang dihakimi, walaupun dia agama bukan Islam. Ini adil yang sebenarnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Kalau udah diusir dari kampung halaman, ya mati atau hidup, mut syahidan atau mut syahidan atau kariman atau mut syahidan. Ya kan? Hidup mulia atau mati syahid. Bahkan Islam, Rasulullah pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada yaumil akhir, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Rasulullah enggak menyebutkan tetangga itu muslim atau kafir. Ya apa tidak? Mungkin tetangga kita kafir, kita enggak boleh sakitin dia. Bukankah Rasulullah SAW ketika ada tetangganya Yahudi sakit, beliau jenguk? Sakit ya, dia Yahudi. Itu hak dia sebagai tetangga, ya apa tidak? Islam ini luar biasa, tapi tidak boleh dicampur adukkan. Jadi toleransi jangan kebablasan. Jadi toleransi itu membiarkan orang lain menjalankan agamanya, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita halangi, dan kita tidak boleh ikut serta ambil bagian apapun bentuknya. Partisipasi itu dilarang. Nggak boleh kita, karena itu urusan agama dia, ya kan? Ini harus jelas bagi kita. Oleh karenanya, mari kita ya budayakan ya untuk bersikap toleran, dalam arti kita membiarkan mereka mengamalkan ajaran mereka, ya kan? Dan kita tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Karena di saat kita berpartisipasi di situ, ya kan, kita telah menggadaikan akidah kita. Ini barangkali saya nggak sempat membacakan, ya kan, ada beberapa ayat tadi, tetapi poinnya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ya kan, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita hal yang terbaik. Kalau kita amalkan secara sempurna dan tidak parsial, insya Allah kita akan selamat. Bahkan di hadis selanjutnya Rasulullah mengatakan, wal jannatu haqqun wan naru haqq. Ya barang siapa yang bersaksi, ya kan, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, ya kan, dan kalimat kata kun itu diberikan oleh malaikat Jibril tadi sebagaimana kita terangkan kepada Maryam ketika beliau menyendiri di gubuknya tersebut di daerah Jericho sekarang namanya, ya kan, lalu kemudian, ya kan, dan mengakui bahwa surga itu nyata ada, benar adanya, begitu pula surga neraka itu benar adanya. Maka barang siapa yang memberikan kesaksian ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga ya sesuai dengan amal yang pernah ia lakukan. Jadi konsekuensi kita ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan dan mengakui Yesus itu sebagai hamba Allah dan utusannya, konsekuensinya apa? Kita masuk surga. Tapi ketika mengakui, bahkan mengucapkan ucapan itu bentuk pengakuan, ya kan, maka dampaknya adalah apa? Bisa ke neraka, waliyadzubillah, ya kan? Jadi kita mengakui Yesus itu ada, lahir sebagaimana kita ketahui, tetapi dia sebagai anak manusia, ya kan, dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus hanya kepada kalangan Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel dalam surah Al-Imran, dan dia sebagai utusan Allah kepada Bani Israel saja, yang membuka melampaui batas teritorial Bani Israel. Risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah kerjaan Saulus,
ya kan, pada konsili tahun 325 yang mengganti Injil dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Di situ muncul Isa itu disalib dan seterusnya, termasuk risalahnya yang tadinya buat Bani Israil saja dibuka untuk seluruh umat manusia, untuk domba-domba yang tersesat katanya. Kita dibilang domba, ini penghinaan sebenarnya. Kita dibilang apa? Domba-domba. Bagi mereka kita dibilang domba. Wallahu ta'ala a'lam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, ya, walaupun sudah lewat waktunya, tetapi karena tahun depan masih ada lagi, ya kan, tanggal 25 itu, ya kan, kita harus menyikapi perkara ini dengan bijak dan benar, dan jangan terkecoh karena nama besar seseorang dalam menafsirkan itu. Ya, kalau akidahnya itu rusak, maka itu berdampak pada apa? Penafsiran yang keliru. Saya ketika belajar tentang apa yang harus dimiliki oleh seorang mufassir ketika mengkaji ulumul Quran, pertamanya itu masalah niatnya, tulusnya dia dan keimanan dia. Itu penting. Sebab ketika warnanya itu adalah Mu'tazilah, akan lahir penafsiran Mu'tazilah. Ketika warna akidahnya Asy'ariyah, maka akan lahir warna, ya kan, Asy'ariyah dalam penafsirannya. Ketika warnanya Syiah, nah Syiah ini kan abu-abu. Kalau mayoritas dia bagaimana, dia menyesatkan orang dari dalam. Ketika dia Syiah, ya kan, dan terkonfirmasi Syiah misalkan, maka penafsiran, ya tentu ada nuansa-nuansa Syiahnya di sana. Ya kan? Oleh karenanya ya kita harus hati-hati dalam hal ini, karena ini adalah perkara akidah yang fundamental bagi kita. Taruhannya adalah surga atau neraka kita, ya kan? Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silakan, ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum jam 6. Silakan Pak. Kalau kita mengucapkan selamat tahun baru, bagaimana kita mengucapkan selamat tahun baru? Biasanya kalau di TV media massa itu selalu selamat Natal dan tahun baru. Boleh tidak mengucapkan selamat tahun baru? Ya tidak boleh juga. Kenapa harus diucapkan selamat tahun baru? Kalau dia agamanya kafir Pak. Kalau versi kita nih, kita bicara versi agama kita, kita ngucapin kepada orang kafir selamat tahun baru. Gimana dia mau selamat di tahun baru itu? Dia kafir. Kalau mati neraka, selamat gak dia? Apa arti ucapan selamat itu? Muslimnya misalkan, Muslim dia munafik, baik munafik i'tiqad atau munafik amal, atau dia sejatinya orang kafir, dia pura-pura Islam kan, atau dia Muslim tapi amalnya seperti orang-orang munafik. Kita ucapkan selamat tahun baru kepada dia nggak merubah dirinya. Apa artinya ucapan itu? Itu hanya basa-basi, kata yang tidak ada artinya. Tapi ketika kita tidak mengucapkan, tapi kita berubah, kita setiap hari bukan hanya nunggu tahun baru, tiap hari kita memperbaiki, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala segera, ya kan, bertaubat atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Walaupun nggak ada orang yang mengucapkan selamat kepada kita, insya Allah kita selamat. Ya apa tidak? Kata itu tidak ada artinya sebetulnya, hanya basa-basi Pak. Coba kalau istri bapak mengucapkan sayang pada bapak, tapi itu hanya omong kosong supaya mungkin udah tanggal muda gitu ya. Gimana kira-kira? Bapak tahu kalau itu dia bohong. Ucapan yang nggak ada arti sebetulnya. Saya sayang sama kamu. Pasti bapak marah kan? Itu ucapan apa? Hanya ucapan tradisi aja. Sebaiknya tidak kita ucapkan. Kenapa? Sebetulnya bulan Masehi ini, tahun Masehi itu kan menyelisihi hitungan Hijriyah. Karena Masehi acuannya matahari, sementara Hijriyah itu acuannya apa? Bulan. Dan Rasul mengatakan hari dalam sebulan itu 29 atau 30. Sementara Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Ya apa tidak? Seperti itu. Ya tidak perlu mengucapkan itu. Ya diam aja. Makanya lebih baik kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya kan? Ya tidak perlu mengucapkan itu, kita diam aja. Toh selama ini alhamdulillah saya nggak pernah ngucapin itu, nggak ada tetangga yang gebukin kita, nggak ada juga tetangga yang komplain. Ya betul tidak? Karena tetangga juga nggak ngucapin gitu. Bahkan ada tetangga kita dulu depan rumah saya ada 2 orang Kristen. Ya saya hello aja, nggak ada dia yang marah gitu kan. Atau ketika dia tidak ngucapin selamat hari raya ya, saya juga nggak marah. Ya kan? Tapi kita hidup rukun dengan mereka, nggak ada masalah. Itu hak mereka tinggal di dekat kita, kan begitu. Seperti itu, dan itu tradisi, ya kan, di luar Islam, dan kita di dalam agama berdasarkan dalil umum. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk golongan mereka. Perkara seperti ini bukan dibilang kita ekstrim, tidak ekstrim. Kita sedang menjalankan agama kita. Kita sedang menjalankan agama kita. Kalau Islam dijalankan dengan baik, Pak, ya kan, insya Allah nggak ada yang dirugikan. Hatta orang kafir nggak ada yang dirugikan. Coba dalam sejarah Indonesia ini, dalam sejarah Indonesia saja, adakah kita demo? Pernahkah demo umat Islam anti Kristen, anti Hindu, Buddha? Pernah nggak? Pernah Bapak lihat? Atau dalam sejarah keberadaan Indonesia ini, sejak tahun 45 ini, ada nggak anti Kristen? Nggak ada. Tapi bayangkan konon yang paling toleran Amerika, Prancis, Denmark, Jerman, Inggris, jelas-jelas Pak anti Islam dan Muslimin. Itu toleran. Kita disuruh toleran, diinjak-injak kita. Antum lihat ketika video viral wanita yang pakai jilbab, dia sedang nunggu antri di di lift, sama aparat keamanan dia itu ditarik. Ketika dia disuruh lepas jilbabnya, ketika nggak mau dibanting dia. Itukah toleransi? Ada aparat kita yang melakukan itu di Indonesia yang Muslim? Nggak ada. Iya kan? Sekarang saya tanya, di Amerika pernah nggak pemimpinnya perempuan? Perempuan nih, orang Kristen lah kata, pernah? Nggak ada. Hillary Clinton nggak jadi. Pernahkah di Amerika yang konon bapaknya demokrasi, orang Muslim jadi presiden? Pernah? Nggak pernah. Di Indonesia jabatan-jabatan strategis pernah diduduki oleh orang-orang Islam. Ini kurang apa? Hanya kita yang diinjak-injak terus. Oleh karenanya, ya kita mari, ya kan, amalkan Islam itu dengan benar. Insya Allah Allah yang turun tangan memuliakan kita. Jangan kemudian kita ingin memuliakan diri dengan menjual diri gitu. Justru di situ kita menghinakan diri kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.